kondisi permukaan bumi dapat berubah dari waktu ke waktu. Ada banyak hal yang mempengaruhi kondisi permukaan bumi. Bisa karena faktor alam ataupun karena perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Nah, sekarang apa hubungannya kondisi permukaan bumi dengan ketersediaan air ya anak-anak? Adapun capaian pembelajaran kali ini adalah sedangkan tujuan pembelajarannya adalah kita sadari atau tidak, alam tempat tinggal kita selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Perubahan ini terjadi karena faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam berupa gempa bumi, gunung meletus, tsunami, angin puting beliung, hujan badai. Nah, bencana alam dapat mengubah kondisi lingkungan sekitar kita. Faktor alam menjadi faktor yang tidak dapat kita cegah. Faktor manusia berupa pembangunan area perumahan, pabrik, jalan tol, dan gedung perkantoran yang dapat menyebabkan daerah tepi sungai, hutan, dan area persawahan mengalami perubahan. Contohnya, di sungai yang awalnya airnya jernih, kemudian dibangun area perumahan, maka bisa menyebabkan air sungai keruh. Contoh lain, hutan yang banyak pepohonan, kemudian dibangun jalan tol, sehingga banyak pohon yang ditebang menyebabkan daerah resapan air berkurang. Perubahan kondisi permukaan lingkungan tempat tinggal merupakan salah satu contoh perubahan bentuk permukaan bumi yang terjadi dalam waktu yang cukup lama. Tahukah anak-anak, bumi tempat tinggal kita juga mengalami perubahan yang sangat cepat. Salah satu contohnya adalah perubahan cuaca. Apa itu cuaca ya? Cuaca adalah keadaan udara di atmosfer yang pada waktu dan tempat tertentu, di mana sifatnya tidak menentu dan berubah-ubah. Contohnya, pada saat kalian di sekolah terjadi hujan, pada saat yang sama tidak terjadi hujan di rumah kalian. Hujan sebagai salah satu peristiwa alam yang merupakan salah satu bagian dari siklus air. Apa yang dimaksud dengan siklus air ya anak-anak? Siklus air adalah proses perpindahan air di permukaan bumi ke atmosfer yang terjadi secara terus-menerus. Untuk memahami tentang siklus air, mari perhatikan gambar berikut ini. Tahap 1, cahaya matahari yang menyinari lautan akan membuat air di permukaan laut berubah wujud menjadi uap. Uap air akan berkumpul di atmosfer mengalami kondensasi dan membentuk awan. Tahap 2, angin akan membawa awan terbang dan berkumpul dengan awan lain. Tahap 3, awan yang mengandung banyak uap air akan mengalami presipitasi yang dikenal sebagai hujan. Air hujan yang jatuh ke permukaan bumi akan mengalir ke sungai, danau, dan diserap tanah. Tahap 4, air yang berada di daratan atau di permukaan atau di dalam tanah akan mengalir ke lautan. Selanjutnya, air akan bergerak lagi mengikuti siklus air tahap 1. Selain hujan, cuaca juga dipengaruhi oleh angin dan temperatur udara. Untuk memudahkan anak-anak memahami tahapan siklus air, mari kita nyanyikan lagu pembahasan tentang siklus air. Ayo kita belajar siklus air. Siklus air adalah proses perputaran air dengan terus-menerus dari bumi ke atmosfer, kemudian kembali ke bumi. Laut, sungai menguap, itu evaporasi, lalu membentuk awan, itulah kondensasi. Air jatuh ke bumi, itu presipitasi. Air meresap, itu infiltrasi. Itulah tahapan siklus air di bumi. Nah anak-anak, bagaimana dengan pembelajaran hari ini? Tentunya kalian sudah dapat lebih memahami tentang perubahan bentuk permukaan
tersebut, kalian dapat mencari informasi tentang bentuk lapisan permukaan bumi di buku maupun di internet sebagai bahasan kita pada video selanjutnya. Sampai di sini dulu ya anak-anak. Sampai jumpa lagi di kesempatan selanjutnya, di video selanjutnya. Tetap semangat belajar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.